Ya, kalau kita lihat GERD ini memang sedang populer di tengah masyarakat ya. Kalau GERD ini sebenarnya kan kalau dari kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease. Maksudnya adalah ada suatu penyakit ya di mana terjadi reflux balik arah. Ya, dalam hal ini isi lambung termasuk asam lambung yang harusnya turun ke bawah ke usus 12 jari tapi ini balik lagi arah ke esofagus. Nah, sehubungan dengan balik arahnya isi lambung termasuk asam lambung itu ke kerongkongan atau esofagus, maka itu akan menyebabkan terjadinya panas dada seperti terbakar dan mulut pahit. Jadi itu gejala utama GERD, yaitu panas dada seperti terbakar atau kita bilang heartburn dengan disertai mulut yang pahit akibat regurgitasi. Jadi ada sesuatu yang balik arah itu. Ya, sebenarnya GERD juga termasuk penyakit gaya hidup karena ini dihubungkan dengan konsumsi lemak yang berlebih-lebihan. Ya, termasuk juga coklat, keju, lemak-lemak, ya, goreng-gorengan. Ini kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan pengosongan lambung menjadi terlambat. Ya, kemudian juga bisa menurunkan menyebabkan kelemahan pada klep antara kerongkongan dengan lambung. Nah, jadi makanan-makanan itu bisa menyebabkan kondisi tersebut. Kemudian juga berhubungan dengan konsumsi makanan, minuman yang bisa merangsang timbulnya asam lambung seperti minuman yang mengandung kafein, kopi. Ya, kopi berlebihan itu akan merangsang ya, produksi asam lambung juga berlebihan. Kemudian hal yang lain juga misalnya dari teh, yang kalau teh tubruk yang memang kafeinnya tinggi itu juga bisa merangsang pengeluaran asam lambung. Jadi kondisi inilah yang membuat seseorang itu ya bisa mengalami GERD. Ya, memang ada faktor-faktor lain dihubungkan dengan faktor stres misalnya, karena memang tingkat stresnya tinggi maka ini juga akan meningkatkan produksi asam lambung dan selanjutnya ini juga bisa menginjus terjadinya GERD di kemudian hari pada pasien tersebut. Ya, saya sebutkan tadi bahwa GERD itu terjadi yaitu ketika asam lambung itu balik arah ya, balik ke kerongkongan dan ke mulut kita ini. Jadi gejala utamanya adalah heartburn, panas dada seperti terbakar. Jadi pasiennya merasa panas dada seperti terbakar, kemudian sampai ke atas ya mulutnya pahit. Jadi itu dua gejala utama ketika seseorang itu mengalami GERD. Nah, gejala lanjutannya bisa saja terjadi karena ini sering dia asam lambung naik, bisa menyebabkan suaranya serak. Kemudian di satu sisi juga kalau dia kena ke gigi bisa ngilu-ngilu giginya. Nah, ketika ini ke hidung dia rasa jadi rinitis ya, radang pada hidung. Bisa juga dia ke telinga seperti pasien itu merasa budak gitu misalnya, tidak dengar gitu, atau tinnitus, bunyi-bunyi misalnya, itu juga berhubungan asam lambung. Dan bisa turun ke paru-paru ya, itu pasien itu akan merasa sesak napas atau mengalami batuk kronis. Jadi ini hal-hal yang bisa timbul ya, gejala-gejala yang bisa timbul ketika orang itu mengalami GERD. Prinsip utama ketika kita mengalami GERD, kita mesti tenang. Karena kalau kita tidak tenang, produksi asam lambung ditingkatkan, ujung-ujungnya GERD-nya bertambah buruk. Jadi oleh karena itu mesti ketenangan. Kemudian apa? Kalau kita memang mempunyai antasida, sebaiknya dikonsumsi aja antasida. Ya, atau obat-obat obat warung itu untuk menetralkan. Ya, syukur-syukur kita masih punya stok obat penekan asam lambung seperti omeprazol, lansoprazol, itu bisa kita konsumsi untuk menekan asam lambung tersebut begitu. Jadi ini upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya, kalau memang nggak ada apa-apa, minimal minum air manis gitu, air gula, itu minum yang untuk menetralkan. Jadi upaya-upaya penting. Yang penting sekali lagi adalah tenang. Ya, kita jangan panik karena memang terus terang tidak nyaman ketika Anda mengalami GERD tersebut, rasa tercekik, susah bernapas ya. Ini hal-hal yang memang akhirnya memperburuk kondisi psikis kita. Jadi yang penting adalah kita tenang saja ya, dengan tenang ini akan menekan juga produksi asam lambung kita. Prinsip pengobatannya adalah kan tadi ya, sebenarnya sejatinya
pH atau isi lambung itu kan ada di lambung karena lambung itu kuat, udah bersiapkan dengan pH 1-2. Nah kalau dia balik arah, kerongkongan kita itu tidak siap menerima pH 1-2. Oleh karena itu, salah satu strategi kita mengobatin yaitu menekan produksi asam lambung. Jadi dokter akan meresepkan obat untuk menekan produksi asam lambung. Nah dengan obat ini asam lambung ditekan produksinya sehingga pH-nya bisa naik di atas 6 dan hal ini juga akan menghilangkan gejala pada pasien tersebut dan juga bisa mencegah komplikasi lebih lanjut akibat perlukaan karena asam lambung dengan pH rendah itu yang terpapar pada kerongkongan kita. Tadi saya sebutkan bahwa GERD ini adalah penyakit akibat gaya hidup. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjaga agar gaya hidup kita sehat. Sebaiknya memang menghindari makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak, asam-asam, pedas-pedas, dan goreng-gorengan. Ya, jadi itu intinya itu tadi. Ya, kemudian kalau kita memang cenderung sudah mulai obesitas, kita mesti kontrol berat badan kita. Karena ini terpengaruh ya berat badan dengan ini. Nah, kalau Anda merokok ya mesti stop rokoknya. Ya, kemudian alkohol juga alkohol. Kemudian kebiasaan tidur itu juga menjadi penting yang sering kita sampaikan. Jadi tidur dengan bantal yang tinggi kalau memang dia mengalami akut. Jadi biasanya dokter akan menyampaikan hal-hal ini ya untuk perubahan gaya hidup dan tadi juga obat-obatan. Ya secara umum sebenarnya tidak ada makanan yang disarankan. Tapi kalau ketika kita mengalami serangan akut dari GERD ini memang dianjurkan untuk mengkonsumsi bubur yang lunak-lunak dulu gitu. Jadi, di satu sisi justru penekanannya adalah makanan yang dilarang seperti yang saya sebutkan tadi, coklat, keju, lemak-lemak, asam-asam, pedas itu baiknya dihindarin untuk pasien-pasien yang mengalami GERD. Demikian penjelasan saya tentang GERD. Saya Profesor Ari. Sampai jumpa pada episode berikutnya.